Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, yaitu observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Padang dari SMA Negeri 2 ND. Sebelah kiri Saya Ruslan Abdullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 ND. sebelah kanan saya. Saya Fikri Sunajo dari SMPN 1 Atap Poloara. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Padang. Selamat sore juga Pak Victor. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Victor. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching, yaitu supervisi dalam akademik. Jadi sebelum kita melakukan coaching, jadi pada tahap pra observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan siap? Siap Pak Victor. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama, ya kompetensi apa yang pada kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching pada kali ini, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa Padang. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Padang kembangkan. Jadi dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Padang kembangkan secara spesifik? Yang saya pilih dari ketiga itu yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi yang Padang kembangkan itu yang mendengarkan secara aktif ya? Ya. Jadi kira-kira indikatornya itu bagaimana? Indikatornya saya ingin coaching itu sendiri bisa menemukan potensi atau ide dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, kalau begitu untuk pra observasinya sekian. Sekarang Padang lanjutkan coachingnya bersama coach dan coaching. Sekian. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih. Selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore Padang. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Ruslan. Begini Pak Ruslan, mungkin bisa diceritakan hal apa yang bisa saya bantu dalam percakapan kita kali ini. Begini Padang, saya sedikit menceritakan persoalan saya Padang. Di sini saya mengalami kesulitan dalam motivasi semangat anak dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas Padang. Kalau itu menurut Pak Ruslan, apa yang menjadi harapan Pak Ruslan dalam penerapan ini? Harapan saya tentunya saya ingin anak tidak lagi malas-malasan dalam mengikuti. Saya menginginkan bahwa anak lebih antusias dalam mengikuti proses KBM yang saya lakukan. Hal-hal apa saja yang menurut Pak Ruslan agar bisa membangun semangat atau motivasi siswanya bisa tertarik terhadap pembelajaran PJOK? Menurut saya hal yang membuat mereka tidak tertarik yaitu metode penggunaan metode saya yang cenderung terlalu monoton, tidak kreatif pada. Makanya anak-anak cenderung tidak termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, habis apa yang Pak Ruslan sampaikan tadi? Habis langkah-langkah apa yang Pak Ruslan lakukan agar menimbul lagi semangat atau motivasi mereka itu bisa lebih semangat mengikuti pembelajaran PJOK? Ya, untuk langkah-langkahnya saya pikir saya lebih atraktif dalam menggunakan metode, dalam melakukan pendekatan kepada anak, memotivasi mereka, berusaha memotivasi dari dalam, sehingga mereka pun antusias dalam mengikuti proses ini. Baik, dari metode-metode yang Pak Ruslan sampaikan tadi, ya kan, terhadap saya tadi, apa strategi yang Pak Ruslan akan usahakan agar yang dilakukan tadi bisa menggairah lagi anak-anak tadi untuk rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK? Untuk strategi dalam hal ini saya akan mencoba lebih variasi dalam penggunaan metode. Karena berdasarkan refleksi saya dari pembelajaran sebelumnya, saya lebih cenderung menggunakan metode yang
ceramah. Iya. Di sini saya akan berusaha mengubah metode lain seperti brainstorming, Iya. terus diskusi, Iya. dan melakukan lebih banyak permainan-permainan di proses pembelajaran. Iya, barusan. Sebaik selain metode yang ditawarkan oleh barusan itu, metode, apa ada hal lain lagi, cara-cara lain untuk membangun semangat anak-anak untuk menarik PJOK? Selain metode saya pikir saya akan membuat banyak permainan-permainan, game-game, karena pembelajaran olahraga itu pembelajaran yang sifatnya gerak. Iya. Jadi di situ saya harus lebih banyak bagaimana anak itu aktif, bagaimana anak itu bisa senang dalam mengikuti proses KBM. Iya. Dengan di situ saya menawarkan lebih banyak permainan, metode yang dilakukan harus melibatkan banyak siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan lebih antusias dalam mengikuti proses KBM. Baik, benar. Betul sekali Pak Ruslan. Dengan banyak metode dan banyak permainan yang kita tadi bisa menambahkan semangat atau daya tarik siswa untuk lebih termotivasi ke pelajaran PJOK. Habis, apa rencana untuk menyelesaikan masalah tadi selain rencana seperti apa? Kalau rencana ke depan pada saya akan lebih menambah banyak perbendaharaan referensi terkait media, terkait metode, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi terhadap anak. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan, sangat bagus. Yang terakhir ini Pak Ruslan, komitmen yang dilakukan Pak Ruslan agar persoalan-persoalan yang dihadapkan tadi tidak muncul lagi atau meminimalisir, komitmen seperti apa Pak Ruslan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, komitmen saya tentu saya ingin proses pembelajaran ini berjalan dengan sebaik mungkin dan menarik, sehingga itu bisa memotivasi peserta didik saya. Dengan cara apa? Dengan cara metode yang sudah sampai di awal tadi dan pendekatan-pendekatan lain, menambah media. Komitmen ya, saya berusaha untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran ini secara atraktif, menarik dan menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Ruslan apa yang telah disampaikan. Saya saling berbagi ini bisa memberikan semangat yang baru bagi anak-anak didik kita dan kita saling berbagi antara satu sama lain. Selamat berjuang dan semoga sukses. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore Padan. Apa kabar hari ini Pak Ruslan? Alhamdulillah Pak Padan, baik kabarnya. Alhamdulillah baik. Gini, mungkin Pak Ruslan dari cerita kali ini mungkin apa yang saya bisa bantu Anda? Jadi begini Padan, saya selama proses pembelajaran selama ini saya mengalami kendala Padan. Ya, Saya menemukan permasalahan di kelas, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK saya Pak. ya baik Pak Ruslan. Habis apa yang menjadi harapan Pak Ruslan dalam perjalanan kita? Harapan tentunya saya ingin mencarikan solusi atau mendapatkan solusi terkait pemecahan masalah yang dihadapi saya, yaitu kurang motivasi siswa dalam mengikuti proses KBM saya. Ya, baik Pak Ruslan. Hal apa saja yang membuat murid itu kurang tertarik terhadap pembelajaran PJOK? Kalau menurut saya pada yang saya alami selama ini, kurang tertariknya murid mungkin metode yang saya gunakan pada metode yang itu saja, terus mungkin medianya juga kurang pada aktivitasnya juga, sehingga kurang atraktif saya dalam melakukan proses KBM. Oh begitu ya Pak Ruslan. Habis kira-kira agar pembelajaran PJOK itu bisa menarik, habis langkah-langkah apa yang Pak Ruslan lakukan? Untuk langkah-langkah saya pikir saya harus lebih bervariasi lagi dalam melakukan metode pembelajaran. Yang kemarin saya lebih cenderung dengan ceramah. Mungkin kali ini saya lebih fokus ke metode lain seperti wawancara, brainstorming, ataupun menambah media alat lainnya. Oh, baik. Gitu ya.
Habis apa ada metode lain selain metode perusahaan bebek yang ada saya, ada metode lain mungkin supaya memperkaya metode dalam pembelajaran. Ya, metode lain sih saya pikir brainstorming dengan diskusi itu menjadi solusi menurut saya. Betul sekali. Dengan penambahan fasilitas mungkin media-media mungkin itu jadi solusi lah. Betul sekali perusahaan apa yang disampaikan oleh perusahaan tadi itu benar adanya. Habis apa rencana ke depan perusahaan agar persoalan ini yang kita alami perusahaan alam ini bisa teratasi kayak gitu? Nah, rencana ke depan seperti yang saya sampaikan sebelumnya penekanan itu pada media dan metode itu yang perlu variasi sehingga anak tidak bosan dalam mengikuti proses ini. Ya, bagus sekali perusahaan rencana yang perusahaan sampaikan kepada saya diskusi kali ini. Yang terakhir perusahaan sampaikan komitmennya itu agar persoalan yang perusahaan alam tadi komitmen seperti apa untuk meminimalisir atau mengurangi. Jadi untuk komitmen saya ke depan tentu saya juga harus berubah bersama siswa ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini saya ingin siswa harus bisa termotivasi dari dalam diri dalam mengikuti proses akademik ini dengan metode-metode yang saya gunakan lebih variasi dan menerapkan permainan-permainan yang lebih atraktif sehingga itu mungkin bisa mempengaruhi motivasi siswa saya. Baik, bagus Pak Ruklan, terima kasih banyak atas share-nya, saling berbaginya antara kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita share diskusi pada hari ini bisa membangun semangat dan bisa bermanfaat pada anak-anak didik kita bersama. Ya, Terima kasih, selamat sore Pak Ruklan. Ya, selamat sore. Terima sukses selalu. Oke Pedan, jadi setelah melakukan coaching bersama Pak Ruslan, tadi saya sudah mengamati semua proses coachingnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Boleh? Sangat boleh. Oke ya. Yang pertama, bagaimana performa Pedan ketika melakukan coaching? Puji Tuhan kita, alhamdulillah sangat baik. Oke, luar biasa Pedan. Apa yang membuat Pedan menilai seperti itu? Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa saja yang sudah Pedan lakukan pada saat melakukan observasi coaching tadi terkait indikator tercapai yang diinginkan? Menurut saya Pak Victor, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan Alutirta, yaitu di mana saya sudah menyampaikan harapan, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tindakan. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pedan, luar biasa ya. Sekarang saya sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh? Boleh, sangat boleh. Terima kasih Pedan. Setelah saya melakukan observasi kegiatan percakapan Pedan dengan Pak Ruslan tadi, menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Pedan sudah menggali berbagai potensi yang ingin diperbaiki dari coach tadi dan menjadi harapan mungkin Pedan untuk ke depan berkaitan dengan kegiatan coach ini diharapkan supaya lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Pedan, luar biasa. Sama Victor. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Victor? Ya, hari ini kabar luar biasa baik. Jadi Pak Victor, perkenalkan saya observer pada sesi ini. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching dan sebelum itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan sesi kita pada sore hari ini.
Jadi saya langsung saja pada pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan kompetensi apa yang akan Pak Victor kembangkan pada coaching kali ini. Jadi baik program, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan kedua Pak Victor, di sini kompetensi mana yang akan Pak Victor kembangkan secara lebih spesifik? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan terakhir Pak Victor, untuk kompetensi yang Pak Victor kembangkan ini kira-kira indikator mana yang Pak Victor ingin kembangkan? Jadi berkaitan indikator, jadi yang saya inginkan adalah supaya coaching bisa menemukan solusi atau ide untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik Pak Victor, selamat berdiskusi bersama coachnya. Semoga bisa menemukan solusi bersama sehingga bisa mencapai tujuan dari sesi pada sore hari ini. Sekian Pak Victor, selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Padang, apa kabar hari ini? Selamat sore juga Victor, kabarnya baik, alhamdulillah baik. Kelihatan Padang ini ada masalah ya, kira-kira apa masalah? Nah, gini Pak Victor, saya ini terpengaruh dari pikiran saya tentang persoalan satu siswa di kelas ini yang motivasi belajar itu boleh dikatakan sangat kurang. Masih banyak kurang ya? Kira-kira harapan Padang dalam diskusi ini seperti apa? Berkaitan dengan masalah yang pada Ya baik Pak Victor, saya mengharapkan hasil dari diskusi kita ini saya bisa menemukan solusi untuk mengurangi atau menambah semangat lagi anak-anak itu ada rasa kemauan tinggi dalam proses belajar pada saya di kelas. Oke Padang. Jadi menurut Padang, hal apa saja yang membuat murid itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Padang bawa? Mungkin cara penyampaian saya belajar saya itu yang harus diperbaiki. Gitu ya. Kira-kira langkah yang Padang buat agar kembali siswa itu merasa antusias itu kira-kira seperti apa? Metode itu banyak bervariasi. Salah satu variasi untuk kita itu berkolaborasi dengan siswa dan metode mungkin kelompok, ya, metode beri kesempatan lagi banyak pada siswa untuk bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan sendiri dan bisa juga proaktif siswa di kelas. Jadi Padang, ini berkaitan dengan metode ya. Apakah selama ini metode itu juga menjadi penyebab sehingga anak itu kurang antusias? Salah satu metode itu sebagai penyebab. Betul saya menjadi sosial Pak Victor, maka dari pola lama itu kami sistem ceramah, banyak sekali ceramah. Mungkin dengan diskusi kita hari ini mungkin bisa menemukan solusi dan jawaban yang terbaik. Ya, terima kasih Padang. Kalau boleh tahu, kira-kira metode yang Pak gunakan selama ini, kira metodenya seperti apa? Selama ini saya gunakan metode ceramah. Metode ceramah. Ceramah. Apakah ada metode lain yang Pak gunakan? Untuk meminimalisir atau mengurangi atau menghilangkan ini persoalan yang saya hadapi ini, menurut pikiran saya, iman saya harus serubah metode. Salah satu metode yang saya ubah itu tuh saya dengan berdiskusi kelompok, ya kan? Berdiskusi kelompok dan yang lain agar siswa itu lebih proaktif dalam proses belajar di kelas. Luar biasa Padang. Berkaitan dengan masalah yang Pak hadapi ini, kira-kira rencana Padang untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Seperti saya katakan dari awal tadi, untuk menyelesaikan persoalan yang saya alami ini, maka yang paling pertama itu saya punya kemauan untuk merubah cara penyampaian materi terhadap anak-anak. Dan jangan monoton lagi cara melanjutkan betul-betul salah satu dengan diskusi dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali Padang. Berkaitan dengan rencana yang Padang sampaikan ini, mungkin yang terakhir, mungkin komitmen apa yang Padang ingin kembangkan supaya masalah yang Pak hadapi ini bisa berubah lebih baik? Ya, saya punya komitmen Pak Victor
agar ke depan ini tidak ada keputusan ini. Yang pertama, saya punya niat untuk merubah cara penyampaian materi itu. Kalau yang dulu-dulu ini kan saya belum menggunakan pembelajaran berbasis IT. Sekarang saya rubah berbasis IT, mungkin PowerPoint, Canva dan lain sebagainya. Yang kedua, metode juga. Tadi alat peraga metodenya itu mungkin harus ganti dan ceramah lagi. Yang lain tadi diskusi kelompok dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara-cara ini yang saya bisa menemukan persoalan yang saya hadapi. Oke, bagus sekali Padang. Jadi terima kasih. Mungkin saya juga sangat mendukung dengan komitmen yang Padang sampaikan itu. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin, amin. Sehingga segala hambatan-hambatan yang ada di sekolah semuanya bisa teratasi. Amin. Terima kasih Padang. Selamat sore. Ya. Baik, selamat sore Pak Victor. Selamat sore, Profesor. Terima kasih pada sesi ini Pak Victor sudah melakukan sesi coachingnya. Ya. Semoga bisa mendapat hasil yang memuaskan kepada. Ya. Sebagai penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sesi yang sudah dilakukan oleh Pak Victor sebagai coach dan Padang sebagai coaching tadi. Jadi pertanyaan pertama saya langsung pertanyaan, yaitu bagaimana performa Pak Victor setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya. Performanya puji Tuhan baik. Dan pertanyaan kedua Pak Victor, apa yang membuat Pak Victor memakai seperti itu? Menurut saya, ke dalam percakapan yang sudah saya lakukan tadi, semuanya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Ya, berarti apa saja yang sudah Pak Victor lakukan pada saat melakukan observasi coaching tadi terkait indikator keterampilan yang ditindaklanjuti tadi? Jadi dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama semuanya sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan harapan, tujuan, dan coaching. Kemudian dia sudah menyampaikan untuk menemukan solusi atau untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih Pak Victor. Sudah sangat luar biasa, sudah sangat antusias dalam melakukan sesi ini. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai dan sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Padang. Apa kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah kabarnya sangat baik Padang. Pak Ruslan gini, kita akan melakukan coaching sebentar ini. Nah, boleh nggak saya tanya Pak Ruslan ya? Boleh sekali. Mantap. Perusahaan gini, potensi apa yang akan perusahaan lakukan pada coaching kali ini? Jadi begini Padang, kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini yaitu ada 3 benar, yaitu kompetensi dalam kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi mana yang perusahaan pilih? Jadi dari ketiga kompetensi itu yang saya fokus lebih pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Untuk kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ini, kira-kira indikator apa yang dicapai perusahaan? Jadi indikator yang saya ingin adalah saya bisa menemukan potensi atau ide dari dalam coaching agar bisa memecahkan masalah ini, agar bisa memecahkan persoalan dia sendiri. Baik, perusahaan. Terima kasih banyak ya perusahaan sudah meluangkan waktu kembali ke bertanya. Selamat melakukan coach dan coachingnya agar apa dalam proses berhasil dengan baik selama selesai melakukan. Ya, siap. Terima kasih Padang. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Victor? Ya, kabar luar biasa baik. Jadi baik Pak Victor, mungkin Pak Victor bisa ceritakan hal apa yang bisa saya bantu dalam percakapan ini. Ya, dalam percakapan ini mungkin sedikit saya mau menceritakan terkait dengan masalah yang sehari-hari di sekolah, yang mana siswa kurang antusias dalam pembelajaran PJOK. Jadi menurut Pak Victor, apa yang menjadi harapan dalam percakapan ini? Jadi dalam percakapan ini yang saya harapkan itu bisa menemukan solusi atau ide-ide sehingga untuk
masalah yang saya hadapi ini bisa teratasi. Baik Pak Victor. Menurut Pak Victor sendiri, hal-hal apa saja yang membuat murid di kelas kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran ini? Mungkin yang pertama berkaitan dengan metode, mungkin yang metode saya bawakan kurang menarik, ya. Kemudian kurang berpihak kepada mereka sehingga mereka sedikit malas atau mereka bosan, sehingga kegiatan itu mereka sedikit kurang antusias. Oh begitu Pak Victor. Kira-kira langkah seperti apa yang Pak Victor buat agar bisa menarik antusias siswa dalam mengikuti proses KBM ini Pak Victor? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk ke depan, yang pertama mungkin saya bisa temukan ide atau metode-metode yang lebih menarik. Yang pertama berkaitan dengan minat belajar mereka, kemudian bagaimana supaya mereka bisa mengantusias dalam pelajaran juga. Baik Pak Victor. Lalu Pak Victor terkait dengan metode strategi mengajar tadi yang disampaikan, apakah menjadi penyebab sehingga kurangnya perhatian sebagian dari siswa? Ya, mungkin kalau lihat dari metode ya mungkin bisa terjadi, mungkin metodenya kurang menyenangkan sehingga mereka kurang antusias. Kalau boleh tahu metode strategi seperti apa yang Pak Victor terapkan selama mengajar di kelas? Mungkin selama ini yang saya kembangkan metodenya, yang pertama kalau di lapangan itu saya selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdasarkan kemampuan mereka, untuk mereka memperhatikan sesuatu gerakan saja dalam sepak bola, voli, itu mereka memperhatikan berdasarkan kemampuan mereka. Itu yang saya lakukan selama ini. Apakah ada metode-metode lain? Kalau metode lain, kalau di lapangan, ya yang pertama itu melalui percakapan, diskusi kelompok, mereka menemukan persoalan-persoalan kemudian menyelesaikan dalam kelompok. Betul sekali Pak Victor. Saya yakin ketika menggunakan banyak metode dan strategi yang Pak Victor tawarkan, pasti akan timbul motivasi dari dalam diri siswa. Terus yang berikut, rencana apa untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, yang pertama rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya harus belajar berkoordinasi dengan teman sejawat berkaitan dengan penerapan metode atau strategi belajar di kelas supaya bisa menarik siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Iya Pak Victor, saya sepakat dengan apa yang diharapkan Pak Victor. Semoga berhasil ya. Terakhir Pak Victor bisa sampaikan komitmen terkait dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Komitmen yang saya lakukan untuk melakukan perubahan, yang pertama saya harus temukan metode-metode yang lebih menyenangkan, kemudian yang lebih berpihak kepada mereka sehingga mereka lebih antusias dalam pelajaran PJOK. Oke baik Pak Victor. Terima kasih sudah bersedia melakukan coaching pada hari ini. Saya sangat mendukung, pada dasarnya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berjalan baik, dan ekspektasinya pun terpenuhi. Terima kasih Pak Victor. Mungkin sesi kita pada sore hari ini sekian dulu sampai sini. Next minggu depan atau lain waktu kita bisa berkolaborasi kembali, bisa mencarikan solusi bersama-sama. Terima kasih. Itu saja Pak Victor ya. Terima kasih. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Ruslan. Iya sore pada. Sekali lagi saya minta waktu kita bisa berbincang setelah melakukan coaching tadi. Bisa? Bisa. Nah, Pak Ruslan gini, saya akan ada pertanyaan. Bagaimana performa Pak Ruslan setelah melakukan coaching dengan Pak Victor tadi? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan baik Pak. Baik. Habis apa yang membuat Pak Ruslan menilai coaching tadi seperti apa? Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan tadi bersama coaching tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa saja yang sudah Pak Ruslan lakukan pada saat melakukan observasi coaching tadi? Dalam proses coaching tadi yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu di mana sudah melakukan tindakan, identifikasi tujuan, identifikasi, rencana, dan tindakan serta aksi. Ya, baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ruslan dan Pak Victor tadi itu sudah baik ya. Terima kasih Pak Ruslan, dan semoga apa yang kita lakukan hari bisa bermanfaat dalam berkolaborasi kita ini dan berguna
anak didik kita dalam hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.